Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, sore, siang, dan malam buat semua pemirsa, penonton dimanapun kalian berada. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan kebaikan kepada kalian semua, kepada kami juga ya. Ada kejadian yang bikin kami semua kaget sih. Yaitu ada demo besar-besaran mahasiswa. Itu ramai banget guys. Itu mungkin bisa dibilang demo paling ramai sih. Setelah demo yang sebelumnya, yang omnibus law ya. Nah, cuman memang media sih ngangkatnya dikit aja. Tapi kalau kalian deep search di internet, di sosmed, itu ramai banget, paling ramai lah. Kampus saya sendiri kemarin bahkan sampai dapat salah satu tempat demo atau menyampaikan aspirasinya itu di tempat yang paling strategis gitu. Nah, itu luar biasa lah. Nah, ngomong-ngomongin demo nih. Sebenarnya demo tuh bukan berarti tanpa alasan orang demo atau cuma pengen cari suara. Ada orang-orang yang memang benar niat ingin membela, istilahnya membela rakyat. Ya demo. Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, demo. Nah, tapi memang di samping itu ada juga konspirasi lainnya. Cuman kita kan nggak tahu berapa persentasenya. Maka dari itu kita lebih bahas ke arah kenapa orang-orang demo. Ya. Oke, kita langsung aja ya bahas. Kira-kira kenapa teman-teman ini melakukan demo? Iya. Kalau menurut Anda sih karena ada ketidakpuasan atas sebuah kinerja. Contoh misalkan kayak wakil-wakil kita, wakil rakyat. Ya, Anda pikir mereka paling mewakili rakyat? Mewakili apanya? Kesejahteraannya. Bayangin, gajinya naik di tengah masyarakat kebimbangan keadaan ekonomi sekarang, gitu. Jadi kontras lah, gitu. Jadi menurut Anda itu bentuk ketidakpuasan dari masyarakat kita, dan juga ada timpang tindih hukum segala macam. Bayangin misal korupsi segala macam, orang maling ayam langsung dihukum, sementara ya adalah namanya kader-kader tertentu yang sampai ke luar negeri yang mungkin bisa jadi dilindungi, kita nggak tahu kan. Masa iya sih tidak bisa bergerak cepat aparat kita seperti itu? Ini agak menarik ya sebetulnya ya. Ketika ada orang yang ngomong, ada yang nunggangin, ada yang nunggangin. Biasanya orang yang ngomong ada yang nunggangin itu, ya berarti orang yang didemo biasanya ya. Biasanya yang statement seperti itu biasanya keluar dari mulut-mulut para pejabat yang didemo. Ada yang nunggangin itu. Boleh kan ya? Jadi sangat disayangkan sekali. Sekelas pejabat pabrik, bukannya nemuin pendemo, kenapa dia malah ngadain rapat di dalam? Sebenarnya kalian itu pada DPR rapat sama siapa sih? Sama anggota kalian. Itu rakyatnya di luar jadi ajakin rapat sama kalian. Bukankah itu rakyat kalian? Kalian kan pewakil rakyat. Kenapa kalian rapat sendiri masing-masing di dalam? Orang di luar teriak-teriak, pengen ketemu. Siapa yang nemuin? Kenapa kalian ngelakuin itu? Rakyat mana yang kalian wakilkan? Kalau menurut kalian semua, rakyat Indonesia saat ini sudah bahagia dan sejahtera seperti apa yang terjadi di hidup kalian? Kalian sama sekali tidak 1% pun mewakili suara rakyat. Kondisi rakyat tidak dipresentasikan oleh kalian. Sebenarnya ini sangat kekecewaan lagi. Dan terlebih lagi, ini kenapa? Kalian yang punya masalah sama rakyat, terakhir dihadapkan dengan polisi dan TNI. Itu benar-benar tidak balance. Kalian menggunakan perlindungan yang ketat, menggunakan aparat-aparat yang disebut penegak hukum, penjalan hukum, eksekutornya, dan pelindung negara Republik Indonesia yaitu TNI yang notabene dibilang melindungi rakyat. Kenapa mereka hanya melindungi kalian? Beruntung saja rakyat Indonesia tidak memiliki senjata dan senjata tidak bebas di Indonesia. Jika seandainya rakyat Indonesia diberikan senjata, akan terjadi perang. Terus gini, ini saya langsung nyenggol aja. Yang katanya menteri terbaik, menteri keuangan terbaik, yang sedang lagi mencari celah-celah untuk mempajakan masyarakatnya. Kita tahu sumber daya alam Indonesia luas, banyak sekali. Kok kenapa yang dipikirkan pajak? Kemana hasil bumi kita? Kemana gitu dalam artian? Kita kalah dengan Jepang. Bayangin, Jepang punya apa sumber daya alam? Kok ibaratnya contoh kayak misalnya kayak beras malah impor. Kemana? Jangan sampai kalah begini. Ilmunya padi tapi berasnya impor. Bahaya banget tuh. Luar biasa ini. Kenapa? Terus yang gini,
Kayak banyak teman-teman saya juga yang bergerak di ekspor impor, itu ibaratnya mereka ini ingin ekspor dipersulit, tapi begitu mereka orang-orang mau impor mudah banget. Sebenarnya yang mau disupport siapa sih? Gitu aja sih. Ini bentuk keresahan saya ya bagi masyarakat umum. Ya, izin menambahkan yang juga terkait gaji DPR ya. Oh, iya. Mungkin teman-teman juga bahas juga mungkin bisa ya. Menurut saya untuk rumah 50 juta itu tidak manusiawi, itu seperti menggaji dewa ya. Jadi seolah rakyatnya manusia tapi para dewanya ini seperti dewa gitu. Ada kesenjangan sosial yang sangat jauh sekali, sehingga kita merasa bukan diwakilkan rakyat sebagai manusia, tapi ya itulah, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Gimana ya, perkara gaji ya, kita ngomongin gaji sekarang statusnya anggota DPR itu sama gak dengan ASN negara atau misalkan pegawai negeri lah? Apakah mereka termasuk pegawai negeri atau ASN, aparatur sipil negara ya, kita bisa bilang. Sekarang kenapa gaji mereka tuh beda banget dari yang lain-lain? Misalnya taruhlah kita ngomong PNS, itu PNS ada golongan kan, teman-teman pasti tahu ada golongannya ya. Dan semakin lama dia berkarir di PNS, memang ada kenaikan gaji. Ya, jadi jatuhnya kayak pangkat lah gitu lah ya, makin tinggi pangkatnya semakin besar. Nah, apa yang membedakan anggota DPR dengan PNS lain itu, saya juga sampai sekarang masih bingung. Kenapa dia mendapatkan hak yang benar-benar eksklusif, seperti tunjangan dan lain-lain. Dan misal ini memang program dari Prabowo untuk menaikkan gaji agar anggota DPR itu tidak melakukan korupsi, ini benar-benar bodoh sekali. Anda menaikkan gaji kepada orang-orang yang tidak pernah puas. Gaji naik, korupsi tetap jalan. Itu yang akan terjadi. Saya benar-benar yakin dengan orang-orang yang ada di DPR ini 90% ya, orangnya kacau semua. Kalau kalian nonton anime Attack on Titan, sebenarnya di pemerintahannya itu kacau balau ya. Jadi misalkan ada satu orang yang memiliki prinsip teguh untuk mendirikan keadilan dengan idealisme yang dia punya, tapi dia tinggal di sarang tikus, orang itu akan terkucilkan. Saya nggak bilang semua anggota DPR itu bejat, tapi saya yakin orang-orang baiknya akan dibuang dan diasingkan karena mereka melawan arus dunia. Itu sih keresahan saya. Luar biasa ya, dalam artian yang disampaikan oleh Bro Chen benar apa adanya. Kalau kita lurus memperjuangkan hak, itu malah ditendang. Itu memang hukum alam di sistem yang rusak. Jadi apa yang mau dibanggakan lagi? Saya malah lebih support apa yang digagas oleh Gus Dur dulu. Pernah membekukan MPR DPR. Sekarang musuh mereka buat apa? Seperti itu aja. Oke, sama juga nih mau sedikit bahas teman-teman. Menurut teman-teman nih gimana nih? Kan Megawati kan sekarang udah join nih sama koalisi Prabowo nih. Cuman entah kenapa resisten ini masih belum berhenti, malah semakin gencar ini. Yang dikhawatirkan Prabowo ini resisten dari kubu merah, ternyata ketika merah bergabung pun masih resisten makin besar. Jadi apakah menurut antum nih langkah Prabowo mengajak koalisi ini ternyata salah, dan sebenarnya resisten sebenarnya itu siapa sih menurut kalian? Ya sekarang ini poinnya mereka berkubu-kubu, niat awal untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia atau kemajuan untuk kelompok. Kalau misalkan memang ibaratnya spiritnya untuk kesatuan, untuk kemajuan Indonesia, nggak ada tuh namanya berkubu-kubu. Jadi yang saya lihat ini seperti ini aja, seperti lelucon. Mereka ibaratnya bergabung, cuma ada misi-misi tertentu di belakangnya, gitu. Balik lagi, apa ini yang untuk kepentingan rakyat atau kepentingan golongan mereka? Saya sih udah hopeless. Bener ya, ini masuk akal banget. Karena banyak sekali orang yang mengatasnamakan memajukan Indonesia, memajukan rakyat. Ya. Kami berjuang demi Indonesia, kami berjuang demi rakyat. Ketika dia kalah suara oleh pesaingnya, mana yang katanya memajukan Indonesia, berjuang bersama rakyat?
malah mereka saling perang di atas. Ya memang benar yang dikatakan Bang Lim, mereka hanya membela kepentingannya masing-masing, kepentingan golongannya. Golongan ini artinya orang-orang yang memiliki visi misi yang sama dengan mereka. Ya. Seharusnya kalau kalian memang tujuan kalian tulus, murni, pure, ya, sejernih air, kalian ingin berjuang demi Indonesia, demi rakyat. Dengan dampak-dampak elit-elit politik yang membuat rakyat sendiri saling pecah sekarang. Ya. Kalian mengadu domba rakyat kalian sendiri. Ya. Kalian harus bisa memegang persatuan itu. Itu sih. Kacau. Terus ada yang paling lucu Pak, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ada yang tahu namanya siapa? Immanuel, tapi kelakuan Anda mirip Yudas Iskariot. Memang saya salut sama Anda, karirnya bagus banget. Dari driver driver online naik dengan modal menjilat. Anak-anak saya salut sama Anda. Tapi tolong dong, itu Ducati tolong diperjelas hasilnya dari mana. Itu kalau ditaruh di CV lucu tuh, skill menjilat. Iya. Nah, ngomong sedikit resisten nih, ada juga kemarin sempat viral yang masalah bendera topi jerami ya. Ini Prabowo-nya sih bilang tidak masalah ya, cuman entah kenapa walaupun presidennya bilang tidak masalah, tapi yang bawah bergerak. Nah, kebalikannya itu seperti omong kosong ya. Jadi menurut saya memang ada yang ditakutkan, dan menurut Anda tuh gimana nih? Ngomongin bendera Mugiwara ya, topi jerami nih. Ini sebenarnya agak lucu sih. Cuman anehnya tuh gini. Kenapa sekaliber pemerintah negara Indonesia nih, elit-elitnya ya, kalau Prabowo-nya kan bisa aja nih bilang kayak gini Prabowo. Ya udah gak apa-apa, kibarin aja, tapi kan di bawahnya nyuruh pantau orang yang ngibarin. Nah, itu kan udah diwanti-wanti tuh lewat grup WA tuh kepada ketua RT masing-masing buat mantau orang yang masang bendera Mugiwara topi jerami. Pertanyaan saya gini, kenapa pemerintah Indonesia takut sekali dengan pengibaran bendera Mugiwara? Kenapa kalian takut dengan bendera itu? Padahal kalau kalian sendiri sadar, lihat di jalan-jalan itu banyak sekali bendera banteng, partai, bendera Nasdem, bendera PKS. Kenapa itu malah boleh dikibarkan? Bahkan sejajar dengan bendera merah putih. Nah, coba kalian pikir ke situ. Apakah partai-partai itu lebih terhormat daripada bendera Mugiwara, yang dimana bendera Mugiwara itu membela keadilan? Mereka memang bajak laut, tapi yang mereka lawan siapa? Yang mereka lawan adalah elit-elit global yang jauh lebih buruk. Mereka bersembunyi di balik topeng sok suci mereka, sedangkan bajak laut dengan apa adanya, berandalan, merampok segala macam, tapi mereka benar-benar care. Bahkan Yonko aja, sekelas Yonko itu bisa melindungi satu negara atau satu kawasan. Yonko loh, kemana pemerintah? Kenapa malah rakyat lebih percaya kepada Yonko untuk melindungi negaranya, teritorialnya, daripada kepada armada angkatan laut? Itu aja udah kelihatan. Masalah bendera ya. Ini bertepatan juga kemarin dengan kita 17 Agustus ya. Harusnya kita ngibarin bendera setengah tiang, berduka atas sikap-sikap pemerintah. Saya mau menagih janji nih, Pak Prabowo, Anda kan macan Asia. Saya salut dengan Anda. Cuma di kepemimpinan Anda nih, cobalah dirubah. Jangan disusupi oleh titip-titipan presiden sebelumnya. Itu aja sih. Itu sih. Oke, teman-teman penonton yang kalian berada. Jadi obrolan kita kali ini sedikit menyinggung para elit. Tapi ini bisa jadi pelajar kalau mereka mau berpikir dan mendengar ya. Jangan baper aja sih. Namanya juga di atas, pasti diomongin sama yang bawah. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.